main Minecraft survival lagi. Di episode kemarin kita sudah bikin farm gold. Nah, di episode kali ini aku mau bikin rumah. Karena dari awal episode rumah kita sangat jelek. Untuk tema rumahnya bakal aku buat kayak Jepang. Karena menurutku nggak tahu kenapa itu kayak bagus saja gitu rumah Jepang. Tapi sebelum itu aku mau bikin golden apple dulu. Karena menurutku kalau main Minecraft kalau nggak pakai golden apple itu susah banget. Apalagi aku main di HP, regen HP-nya itu lama banget. Karena aku cuma punya 4 apel, jadi aku cuma dapat 4. Jadi aku mau cari apel lagi buat dibikin golden apple. Dan sekalian juga aku mau bikin kapak diamond. Jadi kalau kita nebang pohon jadi lebih cepat. Dan berhubung level kita banyak, jadi aku mau sekalian enchant. Berhubung kertas kita habis, jadi aku harus panen tebu dulu. Setelah panen tebu langsung aku ubah jadi kertas dan buku. Aku mencoba mencari efisiensi. Tapi pas lagi ngencan aku nggak sengaja pegang kapak dan malah kapaknya dapat fortune. Singkat cerita aku ngencan semua buku dan nggak ketemu efisiensi. Kebanyakan aku dapat buku buat enchant pedang. Kukira kalau kapak ada fortunnya bakal dapat banyak apel. Ternyata aku salah besar. Jadi aku harus menebang pohon dan menunggu apelnya jatuh sendiri. Setelah menebang banyak pohon aku dapat 17 apel. Tapi karena goldku kurang jadi aku cuma dapat 3 golden apple. Karena rumahku bakal aku pakein kayu spruce, jadi aku harus cari kayunya dulu. Karena kita belum pernah menebang pohon spruce. Oh iya, pedang kita sekarang bisa ngasilin api, jadi kita nggak perlu repot-repot goreng daging. Setelah 1000 blok dari rumah, aku masih belum ketemu kayu spruce. Jadi aku harus melanjutkan perjalanan ini lagi. Setelah 1800 blok dari rumah, akhirnya aku menemukan spruce. Di sini HP ku panas banget dan mulai nge-lag. Oh iya, bagi yang mau donasi buat aku rakit PC ada di deskripsi dan kolom komentar. Setelah dapat kayu dan bibit yang cukup banyak, aku kembali pulang. Sesampainya di rumah, aku menanam pohon spruce dulu, supaya kita nggak jauh-jauh kalau butuh spruce. Nah, nanti rencananya rumahku mau tak bikin di samping pohon ceri ini. Belum buat rumah, aku harus siapin bahan-bahan dulu. Aku membakar cobblestone supaya jadi stone. Soalnya aku butuh stone yang banyak buat bikin rumah. Pas lagi nunggu mateng, aku ngelihat anjing. Karena kita belum punya peliharaan anjing, jadi aku mau jinakin anjing ini. Supaya anjing kita nggak ganggu pas lagi bikin rumah, jadi aku taruh sini dulu. Langkah pertama membuat rumah, aku harus meratakan tanahnya dulu. Setelah itu aku menambal bagian tanah yang rendah. Tanahnya sudah rata dan sekarang saatnya bikin lantai dulu. Untuk rumahnya nggak aku bikin yang gede-gede banget, soalnya cuma buat tidur aja. Untuk di bagian pinggir lantainya aku kasih stone. Dan kira-kira begini hasilnya. Proses pembangunan rumah ini bisa dibilang cukup menantang. Karena aku membuatnya malam hari di dekat laut. Aku memberi tangga di pojok-pojok rumah. Lalu aku menghubungkan setiap tangga dengan spruce slab. Karena rumah kita mepet banget dengan tanah, jadi aku meratakannya lagi. Nah, sekarang jauh lebih bagus. Sekarang saatnya bikin tiang-tiang kayu. Lalu aku menghubungkan tiang satu dengan yang lainnya.
Setelah aku lihat-lihat, rumah kita mepet banget dengan pohon. Jadi aku mau menebang pohon di dekat rumah baru kita. Setelah menebang pohon, aku membuat tiang rumah lagi. Bagian dinding rumah mau aku pasang pakai wall. Aku kembali ke rumah buat mengambil wall. Karena menurutku kurang banyak, jadi aku mau ngambil di domba-domba kita. Karena aku butuh wol warna putih, jadi aku harus merubah domba abu-abu menjadi putih. Dan setelah putih semua, saatnya mencukur bulu mereka. Akhirnya kita bisa membuat dinding dari wol. Di bagian depan aku kombinasikan dengan kayu plank. Lalu aku memasang trapdoor sebagai jendela. Aku juga menambahkan hiasan tangga di bagian depan. Di pintu masuk aku beri atap kecil supaya gak kehujanan, dan tiang sebagai penyangga. Di kejauhan aku melihat atapnya terlalu kasar, jadi aku mau merubah atap ini menjadi yang lebih halus. Karena terlalu cerah, jadi aku mengganti tiang penyangganya juga. Begitu juga dengan bagian plank depan. Pas lagi bangun bagian dinding, aku disamperin zombie villager. Lalu aku langsung membuat kapal untuk villager ini. Sebenarnya aku mau nyembuhin zombie villager ini, tapi karena kita belum punya weakness potion, jadi kita belum bisa. Aku memberi daging ke zombie supaya dia tidak hilang. Akan tetapi dia tidak mau, mungkin karena dia sudah kenyang. Setelah itu aku pun kembali melanjutkan membuat dinding rumah. Bagian atas aku kasih tangga kebalik supaya memberi motif yang bagus. Lalu aku menambahkan slab pada bagian atas. Di bagian atas ruangan aku menambahkan slab kayu. Aku mulai membuat motif genteng menggunakan slab. Setelah itu aku mencoba membuat bagian atap runcing di pojok-pojok rumah. Karena aku nggak jago bikin rumah, jadi menurutku ini sangat sulit. Setelah semuanya jadi malah kelihatan aneh. Jadi aku mau buat ulang bagian atapnya. Dan setelah hampir sejam berpikir, akhirnya jadi juga. Nah, sekarang baru bagus. Setelah itu aku membuat tiang di bagian atap, karena atap kita bakal sedikit bergelombang. Lalu aku memasang tangga di bagian atap. Di sini kepalaku sangat pusing, karena ekspektasi dan realita kayak kurang sinkron. Karena hasilnya jelek, aku membongkar semua ini dan merubahnya jadi begini. Sekarang jadi sangat-sangat bagus. Dan sekarang kita tinggal nyatuin bagian-bagian atap. Dan setelah semuanya menyatu, beginilah hasilnya. Sebagai penerangan di rumah, aku bakal buat lentera. Bagian luar rumah aku menambahkan dekorasi dengan papan. Supaya nggak terlalu kosong, aku menambahkan barel di dalam rumah. Untuk bagian kamarnya aku pilih di bagian atas. Di ruangan kecil ini mau aku bikin dapur. Jadi aku menambahkan smoker di sini dan juga teman-temannya. Di bagian pintu masuk sengaja aku kosongin, soalnya aku bingung mau diisi pakai apa. Setelah rumah kita jadi, aku mau buat sawah pumpkin dan melon di samping rumah kita. Aku mulai meratakan tanah di area sini. Lalu aku mengganti bagian batu menjadi tanah.
Setelah semua batu hilang, saatnya mencangkul sawah. Karena kita sudah punya netherwart, jadi aku mau buat kebun netherwart di samping kebun melon. Karena kita belum bikin video room tour, jadi aku mau bikin video room tour dulu. Kita mulai dari bagian luar dulu. Dan sekarang saatnya bagian dalam. Di ruang pertama kita ada ruang kerja. Ya walaupun masih agak kosong. Setelah itu kita akan belok ke kiri. Di sini adalah ruangan dapur. Dan ruangan terakhir ada di bagian atas, yaitu kamar tidur. Untuk episode kali ini mungkin sampai di sini dulu. Buat kalian yang mau donasi untuk YouTuber kecil ini buat upgrade PC, ada di kolom deskripsi dan komentar. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.